Halo, hai pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan mengulas dan mengulik tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang mungkin sudah bertumbuh ya, sudah dikembangkan ya, dan juga yang ingin menambah bisnisnya. Silakan Anda belajar di dalam program Beken ini bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya ada orang yang selalu menyatakan yel-yel baru setiap kali ya. Seorang speaker partner Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach Roni. Iya, gimana Coach? Ya, kabar baik, luar biasa. Celing. Tahu nggak celing? uang ya? Iya. Kalau orang Jepang itu selalu menyimbolkan uang itu dengan begini. Oh, karena dia selalu pakai koin. Koin. Makanya kalau ya? kita di Jepang, kita bilang oke, bukan begini. Oh, jadi nah ini minta uang, minta koin. Jadi kok oke-nya gimana kalau di Saya nggak Jepang? tahu. Langsung mikir kan, yang mana ya? Oke, nah itu pas banget. Jadi kalau misalnya bilang celing ya, karena banyak orang kalau namanya celing, kalau di Indonesia masih ingat nggak dulu ada ayam jago? Celengan ya, celengan ayam. Jadi tujuannya buat apa? Kita berhemat supaya tabungan kita buat di masa depan. Jadi ada juga saya punya celengan babi. Yang lebih gemdu. Iya. Nah itu pertanyaannya, bagusnya celengan babi atau celengan ayam? Celengan kerbau. Kok jadi kerbau? Ya lebih gede. Atau sesuai sio. Oh iya, benar. Kalau sio tikus. Iya, panjang nih. Nah, oke, jadi pemirsa, jadi kebanyakan orang itu inginnya menghemat, apalagi namanya perusahaan, ya. Jadi bagaimana cara mereka menghemat? Jadi mereka melakukan pemotongan biaya atau yang kita sebut dengan namanya efisiensi. Tapi apakah semua yang dilakukan namanya efisiensi, pemotongan biaya akan membuat perusahaan tersebut jadi tambah maju? Kan enggak juga, kan? Ada perusahahaan justru yang ternyata dia tidak memaksimalkan efisiensinya, justru dia malah makin berkembang. Ada perusahaan yang mati-matian dia efisiensi, malah tutup. Malah jadi benar Coach. Malah dia jadi tutup. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara mengenai anomali efisiensi. Nah, Coach, saya pengen tahu, tadi bilang udah tutup nih Coach ya, efisiensi. Nah, sekarang saya tembak nih Coach Doni. Apa tuh perusahaan yang kayak gitu bisa tutup Coach? Karena dia efisiensi. Apa? Yang tadi bilang bisa tutup. Iya, contohnya. Atau pernah tahu nggak ada perusahaan yang tutup karena dia efisiensi? Waduh, saya nggak mendata soal itu. Nggak mendata ya. Nah, sebenarnya di Indonesia Coach. Ada. Oh ya? Jadi startup, saya nggak mau bilang startupnya apa gitu sebut kan. saja Mawar gitu? Iya. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nama orang Mawar. Ya, jadi kalau misalnya disebut dengan namanya efisiensi. Apa ini perusahaan biasanya, rintisan apa dia? Nah, biasanya perusahaan apa saja Coach? Biasanya ini sesuatu yang tentang jasa. Iya. Jasa. Jadi ketika dengan jasa, jadi dia banyak memaksimalkan efisiensi. Ini sesuatu yang bertolak belakang ya. Mungkin setelah di awal bakar-bakar ya. Iya, dia tidak bakar. Enggak, dari awal sudah efisien. Dari awal sudah efisien karena latar belakangnya dia adalah seorang dari bagian keuangan. Jadi paham tapi ya. Tapi dia terjun ke bidang jasa. Iya. Waduh, berat. Karena kan dia udah punya uang nih. Gue mau buka perusahaan. Jadi ngerti kan? Jadi masalahnya kayak gimana kan? Jadi waktu yang pertama kali ketika mendirikan namanya perusahaan bikin RHB. Betul. Nah, apa yang dilakukan? Potong sana, potong sini, semuanya dipotong. Termasuk apa yang paling banyak dipotong? Gaji. Pemasaran. Marketingnya. Marketing dipotong. Kemudian apa lagi yang dipotong kira-kira Coach? Bebek angsa. Masak di kuali. Iya, Nona minta dansa 4 kali. Nah, itu sampai sekarang saya masih nggak ngerti kenapa dansa harus 4 kali. Iya, biar rimanya sesuai. Oke. Kan kata-katanya kan minta dansa 4 kali, kan bisa 3 kali sama di belakangnya. Ya, suka-suka yang bikin lagu lah. Kenapa lu yang protes? Balik lagi begitu ya. Nah, jadi Coach, ya yang pertama kali yang kelihatan dipotong pertama mereka mengusahakan tidak ada namanya pemasaran. Dengan biaya seminimal padahal mungkin. Produknya apa? Jasa. Iya kan, namanya jasa. Jadi mereka mengusahakan bagaimana supaya mereka bisa dapat semuanya dengan gratis. Nah, luar biasa kan? Pakai ini ya, pakai strategi kebatinan. Itu dia. Memasarkan pakai telepati. Jadi kenapa biasanya di perusahaan Coach ya, ini selalu ribut bagian pemasaran dengan bagian keuangan. Betul. Karena keuangan melihatnya kayak gimana? Keuangan melihat lu kasih bukti dulu, baru gua kasih budget. Iya. Tapi orang pemasaran, lu kasih budget dulu, gua kasih lu nanti buktinya.
Ya kan, ketika ditanya kok nggak berhasil, ya namanya juga pemasaran. Jadi makanya mereka sering ribut seperti ini. Iya, Nah, iya. ketika dia buka perusahaan sendiri, itulah yang dipakai sama dia. Iya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya perusahaan tidak berkembang. Ketika perusahaan tidak berkembang, nah dia pengen ada namanya gengsi. Ya kan, namanya dulu dia cuma sebagai seorang profesional, dia sebagai seorang yang sekarang jadi bos, dia pengen dong ada tempat yang bergengsi. Nah, keluar untuk biaya operasional. Oh, dia sewa Coach. tempat, buka kantor Yes. gitu. Akhirnya kayak gimana? Ya tutup, Coach. Iya. Nggak berkembang. Yang kedua, Coach, bukan cuma soal itu aja. Apalagi efisiensi gaji. Iya. Gaji. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya, sekarang ada namanya UMP, dia mencoba orang cari di bawah UMP lagi. Kalau bisa, nggak perlu pakai UMP lagi. Apa yang terjadi? Orang kerjanya kira-kira maksimal nggak, Coach? Orang kalau digaji kayak begitu. Iya, akhirnya nggak masuk kerja dia. Iya, Kabur. apalagi bayarannya kayak orang masuk angin, kadang digaji, kadang kagak. Karena perusahaan belum dapat katanya. Iya. Berarti dia bukan orang pinter dong. Kenapa? Kepinteran dia. Karena kan kalau orang masuk angin kan dia harus ada obatnya itu. Iya. Nah, itu yang ternyata terjadi, Coach, di luar tentang namanya efisiensi. Oke. Ya, jadi menurut saya sih, efisiensi bukanlah segala-galanya Iya, gitu loh. iya. Jadi tidak pasti dengan namanya efisiensi pasti akan memaksimalkan namanya perusahaan. Nah, tapi kita harus tahu dulu, Coach, apa sih sebenarnya arti dari efisiensi itu sendiri? Oke, efisiensi itu berarti namanya Evi. Ya, karena perempuan ya, iya. Evi. Kalau enggak namanya? Joko Siensi. Oke, yang pertama efisiensi adalah ketepatan cara namanya. Ya, cara ya dalam menjalankan sesuatu ya. Nah, jadi atau kedayagunaan, ketepat-gunaan, kesangkilan. Nah, ini saya bahasa baru juga ya, saya Iya. baru tahu nih ya. Ketepatan cara. Nah, Ini kita nih, akhirnya tidak masuk dengan ya. tidak buang waktu, Tidak tenaga buang. dan biaya. Nah, Lebih yang efisien. kedua, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu. Tetap tidak membuang waktu. Betul. Itu disebut dengan namanya efisien. Efisien. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa yang selalu disangkutkan adalah cuman biaya. Padahal yang di sini yang faktor paling utama, dan ini saya setuju banget dengan KBBI, faktor paling utama di dalam dunia bisnis adalah waktu. Kalau Anda kalah di waktu, maka Anda kalah segala-galanya. Iya. Ya. Maka kenapa kita butuh yang namanya pemasaran? Jangan anti iklan. Jangan anti iklan, karena iklan itu mempercepat waktu. Saya mencontohkan seperti ini. Ada namanya, kalau kita lihat di dalam namanya Google, kita membuat namanya suatu website. Anda ingin website Anda terkenal, ada dua cara. Anda menggunakan namanya SEO, atau Anda menggunakan namanya SEM. Ya, jadi kalau misalnya Anda menggunakan SEO, Anda menggunakan Search Engine Optimization, ya, itu gratis, tidak dipungut bayaran sama sekali, supaya Anda tampil di laman pertama. Sedangkan Anda menggunakan SEM, Anda menggunakan uang supaya bisa muncul di halaman pertama. Mana yang lebih cepat? Pasti di halaman yang pertama. Kecuali Anda sudah mempersiapkan bensinnya untuk Anda bisa bertahan selama 1 tahun. Tapi ingat, kalau bisnis Anda pengen adu cepet-cepetan, maka Anda nggak bisa harus menggunakan SEO. Anda juga harus dorong dengan SEM terlebih dahulu, baru diikuti dengan SEO. Nah, itu menurut dari saya nih, Coach. Ya. Yang kedua, ya, kalau misalnya kita tadi sudah menyampaikan bahwa ada nama efisiensi, nggak selamanya bagus, Coach. Berarti ada terjadi namanya anomali. Sesuatu yang tidak biasa, ya. Tapi itu menurut dari saya tidak biasa. Kita coba cek dulu ya, Coach ya. Oke, dari belakang dulu. Yang pertama dibilang adalah tidak seperti yang pernah ada. Nah, jadi memang yang nggak biasa ya. Berarti suaminya pulang ke rumah, kau tidak seperti biasanya, kau anomali. Iya, benar juga ya. Penyimpangan dari yang sudah ada, penyimpangan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia menyimpang pas waktu lagi pergi bisa jadi anomali ya. Nah, yang kedua, penyimpangan atau kelainan. Wah, ini lebih parah lagi, kelainan. Nah, kita masukkan di sini adalah kelainan pemahaman ya. Dipandang dari sudut pandang konvensi gramatikal, semantis dan suatu bahasa. Ketiga, penyimpangan dari keseragaman sifat fisik. Nah ini anomali juga, sifat fisik. Nah, kita akan bahas bahwa anomali ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada atau yang tidak biasa ya, penyimpangan dari yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita bercerita soal namanya uang nih, Coach ya. Nah, Coach Doni punya usaha ya. Apa yang menurut Coach Doni paling utama divisi-divisinya? Kan pasti ada banyak divisi dong. Kalau kita bikin full dari struktur perusahaan yang lengkap, harus ada apa aja, Coach, divisinya? Operasional. Marketing. Oke, terus? HR, terus? Biasanya HR sama GA, keuangan. keuangan. Ada lagi nggak?
apalagi ya? Cukup ya, sementara Cukup. 4 itu Yang dulu ya. inti dulu lah ya. Yang inti dulu itu operasional tadi, HR, HR, GA tadi GA, bagian umum, ya. terus sama finance, udah ya. Sama, iya. Oke, finance. Menurut Coach Doni mana yang paling penting? Yang paling penting Nih, ada dari 4 ini ada yang paling penting nggak? marketing. Nggak ada di dalam hari ini. Berarti Tambahin. kurang. Nah, jadi Ya, ada kalau saya marketing. punya produk, saya harus memarketingkan produk saya dong. Oke, jadi harus ada divisi marketing. Mana yang lebih penting? Keuangan atau marketing? Marketing. Loh, kenapa? Kalau misalnya Kalau nggak ada yang di marketing, nggak ada uangnya. Nah, jadi orang betul kata Coach Doni ya. Apa yang mau diatur kalau nggak ada uangnya? Benar. Jadi Anda harus bisa mempunyai pola pikir seperti bank. Ya. Bank itu ada 2 dibilang ya. Dikenal dengan namanya profit center, Ya. dengan namanya cost center. Ya. Jadi kalau namanya bagian keuangan Anda perhatikan bagian belakang layar, ya, itu Anda berarti memperhatikan namanya cost center, biaya ya. Betul. Tapi kalau Anda memastikan untuk yang di bagian depan itu namanya profit center. Orang sering lupa bahwa yang mendapatkan uang bagi kita itu adalah sales. Tapi yang sering disayang adalah bagian keuangan. Betul. Ini adalah sesuatu namanya anomali ya. Karena kenapa? Bagian keuangan pegang duit coach katanya. Betul. Tapi dari mana itu duitnya kalau nggak dari sales? Dari mana duitnya? Dari mana? Dari sales. Cuman pertanyaannya begini coach, kita udah tahu bagian sales. Pertanyaan kita sayang sales, mau gaji dia gede nggak? Nah, ini pertanyaan juga nih. Saya ada 2 cara. Oke. Kan kadang-kadang juga kita meng-hire sales itu kita bajak ya. Iya. Kalau kita bajak dari tempat lain dengan melihat track recordnya, saya berani bayar mahal. Ya, bajak itu istilah keren ya pro hire. Ya pro hire, ya. Anda santun sekali ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak membajak, saya tetap memberikan dia gaji sesuai dengan yang layak, tetapi ada tambahan bonus-bonus kalau dia mencapai target. Nah, ada bonus-bonusnya ya. Tapi berasa nggak coach ya kalau zaman sekarang ini ya, sales itu nggak mau lagi digaji, cuman mendapatkan namanya komisi. Komisi. Ya kan dibilang Maunya, komisi, maunya gaji tetap dimulai dari awal. Iya. Coach Doni setuju nggak sih kayak gitu? Ya, kalau saya sih kurang setuju ya, karena nantinya itu akan membuat dia tidak apa ya istilahnya, kan jadi nyaman kan posisinya, karena orang jualan itu kan harus membuat kondisinya jangan sampai comfort zone terus. Ya, tapi di satu sisi coach, kita mencari sales itu tidak mudah. Tidak mudah, makanya seorang pengusaha itu juga harus punya jiwa sales. Iya. Ya kan, dia juga harus memarketingkan produknya, meski dia tidak lakukan sendiri. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut dari Coach Doni, yang lebih baik adalah komisi ya. Komisi. Berdasarkan dari apa yang sudah dihasilkan. Betul. Karena itu kan berdasarkan kinerja. Ya mungkin bukan gaji pokok, tapi ada tunjangan transportasi, UMT lah, uang makan dan transport, ya kan. Yang besarannya sudah ditetapkan oleh perusahaan setiap bulan sekian. Ya kan. Tetapi di luar itu dia bisa dapat komisi, dia bisa dapat bonus. Kemudian nanti di akhir tahun kan ada akumulasi, ya kan, yang dia dapatkan dari hasil penjualan dia sepanjang tahun itu. Iya, dan harus Anda lihat juga pemirsa bahwa kalau misalnya sales Anda menghasilkan, perhatikan kesejahteraannya, jangan pelit-pelit juga. Betul. Karena banyak yang bagus itu, nah kata Coach Doni, dibajak sama tempat lain. Nah, masih ingin kita bahas lagi tentang bajak-membajak ini? Nah, tetaplah masih bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, pemirsa masih ingat dari segmen sebelumnya kita bahas mengenai bajak-membajak? Tahan dulu untuk kita bahasnya. Kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Eski Kusuma. Izin bertanya, apa saja yang harus diefisienkan dalam sebuah bisnis? Terima kasih. Halo, nama saya Amini. Izin bertanya, apakah perusahaan harus berjalan dengan biaya seminimal mungkin? Terima kasih. Halo, saya Sabrina. Izin untuk bertanya, apakah efisiensi baru dapat dilakukan setelah perusahaan berdiri secara stabil? Terima kasih.
Oke, nah Coach, tadi Ya. sudah mulai banyak yang penasaran, kita harus banyak jawab nih Coach ya. Karena sudah ada 100 pertanyaan Coach. Wih, 100. Wah. Kita jawab 3 aja. Karena cuma 3. Iya. Oke, yang pertama, apa saja yang harus diefisienkan dalam sebuah bisnis? Ya, kalau menurut pengalaman saya ada 2. Satu, biaya-biaya siluman. Wah, maksudnya Ya. ada biaya anggaran siluman? Tak terduga. Oh, oke. Seorang pengusaha harus bisa menduga semua biaya-biaya, memprediksi, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, biaya-biaya apa yang harus diefisiensikan yang bisa digantikan dengan yang tidak pakai biaya. Oke. Ya, contoh kalau pembelian sesuatu, tapi dia bisa tuker, dia bisa kompensasikan dengan kerjasama, itu bisa, ya kan? Atau misalnya dia harus menunjuk partner, ya kan? Yang biasanya itu disubkan, dia harus membayar jasa, tapi dia bisa gantikan misalnya dengan nanti kerjasama dengan partner, nanti sistemnya bagi hasil, ya kan? Jadi kan di awal dia tidak keluar modal, tetapi dia bisa ketika sama-sama menyatukan dua kekuatan, mendapatkan hasil, baru dibagi. Oke. Nah, itu yang saya jalani, itu pengalaman saya. Coach Roni ada yang lain nggak? Nah, saya pengen kasih satu studi kasus. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang kita tahu, batik apa yang mahal? Dalam segi pembuatannya, batik apa yang mahal? Batik tulis. Batik tulis Ya. pasti kan ya. Jadi kalau namanya perusahaan, ini dia satu perusahaan ya, dia perusahaan batik. Nah, dia ternyata banyak pengrajin di situ yang menulis batik, ya kan? Jadi perusahaannya menjual sesuatu yang mahal kan? Betul. Dan dia saya pengen yang efisien. Saya gantikan dengan robot semua. Oh. Robot bisa dong diprogram untuk melukis kan? Iya. Nah, kira-kira menurut dari Coach Doni, apakah itu mempengaruhi tentang seni atau apapun juga? Ya, kalau bicara seni pasti pengaruh dong. Karena kan seni merupakan hasil karya karsa kriya manusia. Cipta manusia, bukan mesin. Mesin itu adalah hasil seni manusia sebenarnya. Ya kan? Nah, saya bukan pengrajin batik, tetapi pasti ada bedanya. Ketika karya batik itu kemudian dilakukan oleh seorang manusia, ya kenapa dia mahal? Karena prosesnya yang membuat dia mahal. Ya, makan waktu, menciptakan hasil karya seni itu kan menggunakan rasa. Nah, beda benar. dengan mesin. Ya kan, makanya batik tulis sama batik cetak itu kan beda. Karena batik cetak itu kan sama aja dengan pakai mesin sebenarnya. Ya kan, betul. tapi manual. Betul. Nah, makanya benar tadi yang dibilang sama Coach Doni tentang rasanya. Rasa. Walaupun itu udah pakai robot menggunakan kayak ibaratnya ditulis. Beda. Tetapi beda. Walaupun zaman sekarang sudah ada namanya AI. Ya, makanya Mbah Marijan bilang apa? Rosso. Ya, jadi memang pasti akan ada bedanya. Walaupun misalnya sekarang teknologi AI udah berkembang ya, tetap pasti akan ada bedanya. Terutama misalkan contoh gini, suatu saat kita bayangkan aja di masa ke depan ya, di masa mendatang. Ya, sekarang AI sudah sangat canggih semua. Ya, masa mendatang lebih hebat lagi. Tiba-tiba ada pameran lukisan. Tapi yang melukis semua robot. Kira-kira harganya bakal mahal atau murah? Murah. Tapi robotnya beda-beda. Ini lukisan sama. Oh, robot ini diprogram dengan pemikiran Avandi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan yang bikin mahal bukan lukisannya, robotnya. Benar. Akhirnya yang dibeli robotnya. Tetapi bagi para pencinta seni, Coach, ya, beda. jadi mereka menilai lukisan itu bukan dari hasil bentuknya saja, iya. tapi dia melihat emosi pelukis ketika mereka melukiskan ini. Jadi rasa itu akan sangat penting sekali sebenarnya. Karena bisa jadi dengan lukisan bentuk yang sama, tapi emosi pelukisnya berbeda, pilihan warna dan goresannya berbeda hasilnya. Begitupun juga dengan namanya sales. Anda dapat melakukan efisiensi dengan menggunakan namanya bot ketika Anda jualan secara digital. Tapi akan beda sentuhan ketika orang datang bertatap muka secara langsung. Nah, inilah bedanya. Jadi yang harus efisien, boleh. Tetapi yang bersentuhan dengan user sebaiknya dengan manusia. Oke, yang kedua. Apakah perusahaan harus berjalan dengan biaya seminimal mungkin? Ya enggak juga dong. Waduh, semua potong. Seminimal mungkin malah nggak bisa berjalan. Katanya gaji nggak usah, katanya. Wah, ya kalau itu terjadi berarti ya siap-siap aja tutup siap perusahaannya. tutup. Minimal boleh, tetapi tidak di semua bagian. Oke. Ya, efisiensi itu kan sebenarnya saya lebih setuju dengan bahasa refocusing.
Ya, oke. jadi yang tadinya fokus ke bagian sini, Ya. tapi ternyata di sini tidak efektif, ya difokuskan ke Dipindahkan bagian fokusnya. lain. Oke, Ya kan, misalnya di dialihkan. bagian marketing, ya kan. Kenapa? Karena sekarang kompetisi semakin berat. Mm-mm. Ya kan, jadi dia harus lebih gencar memarketingkan produknya. Nah, itu bagus. Oke. Ya kan? Tapi di bagian-bagian lain ya tetap aja seperti biasa kan, tidak mengubah sistem kerjanya kan. Iya, iya. Jadi dipindahkan ke bagian marketing atau bagian sales, atau untuk meningkatkan kualitas produksi, bagian produksi lebih nambah anggarannya. Kenapa? Bahan bakunya diubah menjadi bahan baku yang kelasnya kelas lebih bagus Oke. misalnya. Ini ada suatu pertanyaan yang menurut saya akan menjadi sesuatu hal yang kritis nih, Coach. Kinerja seseorang di perusahaan sekarang diukur dari bagaimana cara mereka mengendalikan namanya BOPO. Oh. Biaya operasional, pendapatan operasional. Jadi bagaimana mereka mengefisienkan, menurunkan seluruh biaya. Iya, iya, Berarti iya, harusnya, iya. berarti ini berkebalikan dengan apa yang disampaikan Coach Doni tadi dong. Iya, Berarti kalau semua efisien kan bukan menurunkan biaya sebenarnya. Oke. Ya, efisien di sini, tetapi kan bukan berarti di sana juga dipotong. Iya, Ya itu iya. saya lebih setuju tadi refocusing sebenarnya. Refocusing. Sesuai dengan keperluannya. Kayak tadi marketing, sales and marketing. Iya. Ya kalau di cut off ya selesai. Selesai. Ya kan? Apalagi di situ membutuhkan penempatan manusia. Iya, iya. Ya, karena dia berinteraksi dengan orang lain kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk teknologinya silahkan. Iya. Ya, yang tadinya di call center itu ada 10 orang, Iya. di-cut jadi cuma 2 orang. Sisanya Iya. apa? Bot. Iya. Bisa, tetapi benar. lebih banyak yang bertemu dengan klien di lapangan, Nah. di site-nya, di proyek misalnya, gitu. Nah, itu juga yang harus diingat sama pemirsa bahwa yang namanya efisien tidak melulu soal namanya uang materi. Iya, tapi betul. ada waktu dan Tenaga, SDM. Jadi bisa jadi lebih mahal. Contoh, Iya. membuat namanya website di perusahaan jasa. Seperti misalkan contoh di perusahaan apa ya, misalnya contoh ya, membuat website untuk restoran. Restorannya nggak perlu dong dia hire orang programmer khusus, nggak perlu. Yang penting dia jadi restorannya. Iya, Ya kan? iya. Jadi dia bisa memfokuskan dengan sesuatu yang lebih core bisnisnya. Betul. Jadi efisienlah terhadap core bisnis intinya. Iya, iya. Nah, yang ketiga ya, apakah efisiensi baru dapat dilakukan setelah perusahaan berdiri secara stabil? Jadi pertama, nggak usah ada hemat-hemat. Yang penting perusahaan jalan. Jadi kalau misalnya perusahaan, wow udah mulai jalan nih, semua udah mulai tutup, udah BEP, baru kita pikirkan efisien. Ya, kalau tadi pengalamannya Coach Roni temannya orang keuangan kan? Iya, efisien dari sudah awal. efisien, kan? Iya. Jalan nggak? Enggak, justru. Tapi kalau selalu di semuanya, oh kita bakar-bakar. Oh Kayak iya, jangan kan, juga. Sekarang Iya, gitu, Coach. iya. Ya semua bakar sini, bakar sini, bakar. Iya. Nanti kalau udah stabil baru kita kurangin. Gitu nggak, Ya, Coach? jangan juga. Ya kan, artinya kalau menurut saya, dia harus memiliki anggaran biaya di awal itu yang fleksibel dulu lah ya. Iya. Tetapi dia tidak berarti harus bakar-bakar semua. Iya. Ya, dia harus menentukan skala prioritas. Apalagi produknya kan beda-beda. Ada barang, ada jasa. Kalau jasa kan beda dengan barang. Ya kan, apalagi kalau jasa itu memerlukan apa ya, sentuhan manusia misalnya. Betul. Orang lain harus ketemu orang, meyakinkan calon pembeli atau pengguna gitu kan. Iya, iya. Nah, nanti setelah belajar dari pengalaman, dia bisa melakukan efisiensi dengan melihat di bagian mana yang memang perlu dilakukan efisiensi. Iya. Tidak semua. Iya, iya. Jadi nggak boleh semuanya ya. Nggak boleh efisien semua, ya. iya. Oke, tapi kalau misalnya orang-orang yang efisien ini, ada nggak sih ciri-ciri khususnya mengenali orang-orang yang Oh suka ya, efisien dari ini? aspek komunikasi Ya. ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya kan. Oke. Makanya saya berikan melalui komunikasi orang yang efisien. Oke. Nah, ada tiga. Tiga lagi nih ya. Tiga lagi ya. Iya. Hobi Tanya banget dong. ya di Iya. beberapa episode tiga Tanya ya. dong, kenapa kok Kenapa tiga? Template-nya tiga. Yang pertama, ya komunikasinya itu langsung atau direktif. Jadi dia nggak pakai perantara. Ya, orangnya kalau mau ngomong itu langsung. Ya, saya mau meeting dengan klien langsung. Oh, Tidak ini- pakai calo, tidak pakai perantara. Bukannya ini berarti artinya orang yang tidak basa-basi atau bagaimana, Coach? Ya, itu kalau sudah ngomong, kalau dia Oh. langsung menyampaikan, baru bisa ketahuan. Oke. Tapi maksudnya dia memutus mata rantai jalur komunikasi yang panjang. Kenapa? Kan pasti makan biaya, Betul. ya, makan waktu, Iya. makan SDM kan. Betul. Ya, kalau pakai perantara lagi, Iya, kan? mesti bayar lagi. Nah, jadi kadang-kadang orang itu, langsung ketemu yuk kita bisnis, kita Iya, bicara iya. apa. Nah, sudah deal baru dia delegasi. Iya, iya, iya. Nah, itu Oke. yang pertama. Oke. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi. Kayak meeting, ya kan? Kalau dia orangnya efisien, kita Zoom meeting yuk. Nah, Nanti dianggap kadang-kadang begini, Coach. Takutnya nih ya, di luar sana pakai Zoom, oh orangnya pelit.
Bukan pelit, efisien. Kenapa? Beda kota. Apalagi di Jakarta misalnya, satu di utara, satu di selatan. Itu kan antar kota dalam provinsi aja di jalan bisa 2 jam kita. Tapi kalau deal bisnis yang besar, Coach. Ya, lihat-lihat dong. Karena orang butuh kepercayaan dan keseriusan. Ya kan? Tapi kalau untuk tahap awal, ya kan, baru kenalan, itu kan telepon-teleponan dulu, ya kan, kemudian Zoom meeting, baru sudah sampai tahap selanjutnya ketemu. Jadi wajar ya. Wajar. Ini salah satu cirinya kita bisa melihat dia menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, jangan baper. komunikasi persuasif. Jadi dia langsung, ya, dia pendekatan pribadi, gitu kan. Persuasif nih kayak hipnotis. Ikut saya. Bisa jadi. Maksudnya apa? Ketika dia menggunakan pendekatan secara persuasif, tujuannya adalah mencari solusi, mencari kesamaan untuk bisa bekerja sama. Ya kan? Jadi dia memangkas hal-hal birokrasi, dia memangkas hal-hal yang bisa menjadi kendala atau penghalang agar dia bisa bekerja sama. Oh, ya tapi ini maksudnya sama nggak persuasif dengan membujuk atau merayu gitu? Iya, persuasif kan membujuk dan merayu sebenarnya. Biar Coach Roni itu suka sama saya, Coach Roni mau bekerja sama dengan saya. Oh, bukan berarti saya bawa orang untuk merayu dia, bukan ya, kan? Enggak, tidak efisien malah. Dia harus keluar biaya lagi dan SDM lagi kan? Oh iya. Makanya seorang business owner harus punya kemampuan komunikasi persuasif. Iya, bagus bahasanya SDM lu ya. Iya. Nah itulah pemirsa, kalau kita pengen tahu tentang namanya SDM, masih banyak yang akan kita bahas. Maka tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah berbicara tentang namanya SDM, ya, dan itu pasti kan menyangkut soal namanya uang ya. Kalau misalnya kayak gitu, nah kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kita mengelolanya. Kita tanya sama dengan Mbah Doni, gimana? Wah lagi. Oh salah, Eyang Doni. Yang lagi. Oh jadi apa dong? Tadi itunya yel-yelnya sudah semangat loh. Oh iya, jadi dengan Bro Doni. Dek. Wah Dek, itu keterlaluan. Oke. Quotes of the day buat Anda pemirsa Beken. Biaya tinggi dan ketidakefektifan dalam menjalankan bisnis dapat diminimalisir lewat strategi komunikasi yang efektif. Artinya apa? Salah satu cara untuk mengefisiensikan bisnis Anda, mulailah dengan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Maksudnya komunikasi ngomongnya hemat-hemat aja. Iya. Tidak. Itu bukan efisien, itu pelit. Simple loh itu. Itu nanti bikin multitafsir. Akhirnya ada biaya tambahan. Oke, jadi kayak gimana dong? Seperti tips yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, jadi Anda menggunakan metode komunikasi efektif. Kalau ada masalah, Anda komunikasi langsung. Ya kan? Jangan menutup komunikasi. Anda panggil ya kan orang yang bermasalah atau mungkin kalau saya kebiasaan gini, Coach. Kalau ada staf saya yang berprestasi, saya umumkan di depan publik. Wow. Tapi kalau ada yang bikin masalah, saya panggil ke ruangan saya. Jadi pas waktu lagi dipanggil langsung dibilang, kamu salah. Tidak, kamu saya pecat. Atau model-model zamannya kayak di FTV, Coach. Kamu jahat. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Ya, kenapa? Karena orang salah sekalipun tidak pasti ingin dipermalukan di depan orang lain. Iya. Ya kan? Nah, karena terluka harga dirinya. Terluka egonya. Jadi kita jaga, siapa tahu itu memang sebuah kesalahan yang tidak sengaja, dia bisa memperbaiki diri. Ya kan? Yang kedua, ya kalau semua itu bisa diefisiensikan dengan menggunakan teknologi informasi, lakukan. Ya, paperless. Ya, tidak perlu ngeprint, kirim by email, ya kan? Sekarang juga media komunikasi kan sangat canggih kan? Kita bisa meeting menggunakan gawai atau ponsel, kita bisa kirim email, surat dan sebagainya kan? Sebenarnya ada lucu, Coach. Apa itu? Orang bilang kirim melalui email kan, Coach ya. Jadi ternyata kita kirim melalui email supaya apa? Mengurangi cetak. Betul. Ya kan? Jadi mulai untuk cetak. Tapi ternyata setelah kita kirim email, dia cetak. Jadi sebenarnya malah gak efisien. Kita memindahkan siapa yang mencetak pekerjaan. Kita mengurangi biaya di kita, tapi biaya di konsumen tambah. Itu kan yang terjadi ketika tiket-tiket e-tiket itu
Ya, contoh lah, ini otokritik buat kita juga. Di stasiun kereta api Indonesia kan masih pakai 2 metode. Ya, menggunakan e-ticket atau menggunakan tiket manual. Buat apa ada scan atau alat pindai di pintu masuk kalau kita tetap masih bisa nge-print. Tapi itu kritik buat saya juga, Coach. Tapi saya merasa lebih nyaman ketika saya dapat e-ticket, saya print. Karena sudah tua. Generasinya adalah generasi cetak, bukan generasi digital. Karena saya mengantisipasi ketika misalkan handphone atau gawai mati. Ketika tiba-tiba loading bermasalah virus hal-hal itu sama ketika kita ngeprint pakai kertas, risikonya kan sama kalau dia ketelingsut atau hilang. Basah, robek makanya antisipasi dengan apa? Pastikan baterainya tidak habis atau membawa power bank, itu bahasa Indonesia apa? Power bank apa? Ya itulah, membawa alat daya misalnya. Jadi pokoknya pemirsa, kita bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan bisnis kita mulailah dari komunikasi Anda. Jadi jangan terlalu banyak omong ya. Jadi ngomong enggak gitu. Ngomong yang seperlunya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oh, pantesan begini Coach Doni. Makanya kalau bos-bos tuh kalau ngomong, iya, kenapa? Bagus. Sebenarnya nggak ngerti. Habis itu nanya lagi, dia ngomong apa? Bukan begitu ya, itu mungkin hanya kejadian di negeri Konoha. Tapi kalau yang benar sih sebenarnya enggak ya. Jadi kalau misalnya dari saya ada juga nih Coach, jadi efisiensi memang harus dilakukan, akan tetapi peningkatan bisnis harus lebih diutamakan. Jadi memang kalau yang namanya biaya, memang ini adalah suatu pertimbangan bagi semua pengusaha dan semua pebisnis ya. Jadi ibaratnya begini, kalau di dalam istilah keuangan nih Coach ya, kalau kita belum bisa memastikan apa yang masuk ke dalam kita, maka pastikan ikat pinggangnya lebih kencang. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengatur bagaimana pengeluaran kita itu bisa diminimalkan. Tetapi masalahnya minimal Anda juga harus lihat-lihat, jangan semuanya. Karena ternyata efisien bukan hanya soal materi, tapi juga waktu dan tenaga. Nah, terakhir nih Coach, jadi kalau misalnya untuk di segmen ini jadi kita cerita tentang namanya efisien nih Coach ya. Jadi kalau namanya efisien, apakah yang tidak bisa kita lakukan anomali cuma di marketing aja Coach? Enggak juga. Bisa nggak GA tidak dilakukan yang namanya efisien? Maksudnya tidak? Tidak dilakukan efisien GA. Misalkan contoh bisnis restoran, GA itu tentang namanya tempat, bisa nggak tidak efisien? Pernah kepikir? Tidak kena efisiensi. Iya, misalkan contoh, bikin rumah makan. Dari misalkan awalnya pakai sofa, ganti pakai kursi biasa. Bisa, tapi kan pengaruh kepada market. Pengaruh kepada market contohnya kayak gimana tuh Coach? Ketika orang datang ke kafe yang memang tujuannya untuk ngopi dan duduk santai, diganti dengan kursi kayu tegak, ya kan? Lama-lama orang nggak nyaman di situ. Dan ini kejadian sama salah satu kedai kopi Coach. Kedai kopi ya, Anda tahu yang mungkin kedai bukan kafe. Kedai kopi, kafe sih sebenarnya. Kalau kafe pasti lebih comfort. Ya, comfort. Nah, ketika suatu saat dia turun Coach omsetnya, dan apa yang dilakukan sama dia tidak menghemat dengan karyawan dikurangi ya, kemudian tempat mulai dijual-jualin untuk menutupi biaya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sama dia malah menambah ya, melakukan renovasi, mengganti kursinya, mengganti tema tempatnya, sehingga dia keluar sebenarnya lebih banyak biaya di saat omset dia lagi turun. Tadinya konsepnya kayak apa? Tadinya konsepnya semua sama-sama nyaman Coach tapi sofa. Lebih kekinian lagi, dirubah menjadi lebih kekinian lagi, jadi minimalis modern ya. Itu malah mahal loh, kalau minimalis modern itu mahal. Benar-benar, kan? Malah lebih mahal. Jadi kan orang bilang kita tuh lagi susah. Saya banyak sekali menemukan para pebisnis yang ketika bilang lagi susah, jadi dibilang apa? Kita tuh lagi susah, ya dihemat, pengeluarannya nggak seharusnya jangan. Ini diganti, kita tuh lagi susah, yang boros. Malah dia lakukan, kita melakukan reconcepting istilahnya. Ya kan? Berarti itu bukan pemborosan, itu investasi. Nah, tapi seberapa banyak yang ini kita ingin menanamkan kepada para pemirsa, tidak melulu loh soal namanya marketing. GA pun istilahnya dari sana bisa dilakukan namanya bukan efisiensi concepting ya. Dan justru setelah dari situ Coach, apa yang terjadi? Malah pendapatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya kan? Jadi karena dia tempatnya nyaman, orang namanya bukan terhasut ya, tergoda untuk mencoba ya.
Jadi mereka banyak yang mengajak orang lain, kemudian mereka foto-foto sosial media, malah jadi pemasaran secara gratis. Iya. Nah, padahal dia tidak nambah biaya marketing ya. Tidak Dia menambah coba biaya mengubah marketing. konsep kafenya ya. Iya, itu dari segi GA ya. Kita coba lagi yang lebih anomali lagi. Di dalam bidang keuangan bisa nggak kita coach ya supaya tidak dilakukan namanya efisien dalam bidang keuangan? Bisa nggak menurut dari Coach Doni? Iya, itu mengganti dari paper ke paperless. Nah, itu masih efisien. Justru dia malah yang tidak perlu. Iya. Ya. Gimana? Apa ya, kok saya jadi suruh mikir ya bagiannya. Susah Coach ya Doni jadinya. Jadi kalau misalnya di bagian namanya keuangan, orang selalu berpikir tentang apa? Keuangan itu hanya sekedar mencatat. Oh, Betul iya, kan? iya, Jadi iya, dipilih iya, apa? iya, iya. Udahlah lulusan Iya, yang biasa iya. aja. Yang penting dia udah kan kita udah pakai Iya, sistem. ternyata malah jadi masalah. Nah, akhirnya yang dilakukan kalau misalnya Anda mau jadi perusahaan besar, justru Anda harus meng-hire profesional yang mahal. Betul. Karena mereka mengerti bagaimana perencanaan keuangan itu berbeda dengan administrasi keuangan. Ya, Justru di saat inilah Anda mendapatkan sesuatu tambahan. Hasilnya mungkin tidak terasa dalam 1 bulan, tetapi jangka untuk panjang. 1 sampai dengan 5 tahun pasti Ya. Anda akan merasakan. Itu dari bidang keuangan loh, ngeri Ya, kan? ya, setuju. Ya kan, yang orang bilang pokoknya hemat-hemat aja lah. Bidang operasional, nah terakhir nih bidang operasional, bisa nggak kita lakukan tidak penghematan? Karena kan topik kita adalah tentang efisiensi. Bisa nggak operasional tidak penghematan? Ya, kendaraan dinas. Kendaraan Kalau dinas. itu menyangkut bisnisnya perusahaan itu harus mobile ya kan? Iya. Ya jangan gitu. Betul. Nah, Kalau di tempat lain dia bisa berhemat, misalnya tidak usah beli tapi menyewa. betul. Nah, salah satu hal yang dilakukan tadi betul ya tentang mobil dinas. Jadi Mobil. ada satu perusahaan ya, biasanya dia selalu menyewa mobil ya, Ya, karena bulanan dirasakan kan? bulanan Ya. dan dirasa lebih murah, rental lah ya. Ya. Nah, akhirnya dipikir Dirasa begini, lebih murah dirasa lebih awalnya, murah, tapi ya. jatuhnya Lebih mahal. mahal. Tapi yang ini dipikirkan apa? Oh, ini jauh lebih mahal lagi. Dinaikkan kelasnya. Ini programnya menurut saya agak dalam tanda petik gila ya. Sama direktur utamanya. Ya, jadi dilakukan sama dia program COP ya, Car Ownership Program. Iya, iya, Dan iya. dikasih untuk mobil yang jauh lebih mahal. Ya, apa yang terjadi? Orangnya merasa ada ownership. bukan masa ownership, merasa dihargai. Iya, iya. Dia ada rasa kenyamanan. Iya. Dia merasa di perusahaan itu sayang dengan Ya, dia. loyal dong dia ya. Akhirnya orang tersebut malah loyal. Loyal dan produktivitasnya meningkat. Yes, yang terjadi adalah ketika ada perusahaan lain calling ke dia membatalkan tempat lain karena dia merasa di perusahaan sini sudah jadi keluarga. Ya, itu sama dengan dapat saham sebenarnya. Oh, begitu, sama Ya, kayak dapat kan saham. ada perusahaan-perusahaan yang bagi saham kan? Iya, benar. Tapi ini bukan, tapi bentuknya seperti tadi. Iya, dan ownership yang- mobil. Yang mengherankan begini, Coach. Car Ownership Program biasanya 5 tahun. Setelah 5 tahun, biasanya sudah jadi milik dia dan tidak diganti mobil baru. Iya. Dan yang kalau di perusahaan ini, diberikan mobil baru lagi. Wih. Diberikan mobil baru lagi loh. Di mana tuh perusahaan itu? Coba saya mau main. Tapi sayangnya setelah direktur utamanya ini keluar ke pindah ke perusahaan lain, direktur utama yang baru lebih mengutamakan efisiensi. Oh, di route yang keluar Yes. lakukan di perusahaan yang baru. Iya. Makanya dia naik terus karirnya kan. Iya. Anda mau coba-coba silakan Anda cari, tapi Anda jangan kemana-mana, masih banyak yang akan kita bahas tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, masih penasaran dong bagaimana cara efisiensi yang benar ya? Bagaimana efisiensi, bukan juga benar ya Coach ya, benar ya. Bagaimana efisiensi yang sebenarnya harus dilakukan, efisiensi komunikasi juga. Nah, kalau misalnya seperti itu kita tanya dulu dari Coach Doni, bagaimana efisiensi komunikasi, tips-tipsnya. Dan ingat loh ya, karena ini tips Anda terapin nanti setelah sudah diberikan. Silakan Oke, Coach. dan seperti biasa saya punya 3 tips. Tanya dong. Wah, kok 3 lagi? Ya, template-nya 3. Kok semuanya 3 ya template-nya ya? Yang Oke. pertama, ini Anda lakukan untuk efisiensi komunikasi dan bagi perusahaan yang menjalankan efisiensi. Oke. Yaitu
keterbukaan komunikasi. Jadi begini, ada sebuah perusahaan yang tidak semua orang bisa berbicara langsung dengan pemilik perusahaan. Oh iya, benar. Ya kan? Dia harus layer by layer. Ya, waduh. Aduh, repot lah itu kayak gitu. Iya, ya. iya. Tapi bukannya itu yang dihargai, Coach, sebagai orang yang sudah naik di level paling atas, Coach? Itu bos, bukan leader. Oke. Ya, soal beda bos dan leader nanti kita diskusikan di episode yang lain ya. Saya pernah bekerja di sebuah korporasi besar ya, multinational company di Indonesia. Itu ya, dia usahanya banyak dari orang lahir sampai pindah alam gitu kan. Dan itu CEO-nya bisa diajak komunikasi oleh siapa saja. Oh ya? Ya, tentunya kita menggunakan etika dong, ya kan, etika komunikasi. Atau begini, misalnya saya perlu ngomong langsung dengan CEO, ya saya berkirim pesan kepada sekretarisnya, atau karena saya punya kontaknya, saya minta waktu. Itu kan dia tidak menutup komunikasi. Tapi tentu kan berdasarkan skala prioritas, ya kan. Minta naik gaji juga bisa langsung kalau gitu? Ya, saya tidak akan minta langsung ke business owner, tapi saya menunjukkan kinerja dan prestasi saya. Keren. Nah, itu cara minta naik gaji yang paling efektif, ya kan, dengan berkarya jauh di atas ekspektasi pemilik perusahaan. Yang kedua, umpan balik yang konstruktif dan rutin. Nah, ini saya sering lakukan, Coach Roni, ketika di sebuah unit bisnis di mana saya bekerja di perusahaan orang, sampai saya membangun perusahaan sendiri, saya selalu memberikan ruang bagi tim untuk memberikan masukan. Ya, dan itu dilakukan rutin. Misalnya, ada weekly meeting, ada monthly evaluation, ada best of the month, ya kan? Kita memberikan apresiasi, penghargaan, termasuk kita evaluasi apa-apa yang belum berjalan sesuai dengan target atau keinginan. Nah, kemudian kita berikan forum kepada teman-teman, ya banyak kepala kan banyak ide. Tetapi ingat, jangan banyak kepala, banyak ide, Anda bingung. Karena keputusan final adalah di tangan Anda sebagai final decision maker, ya. Makanya Anda harus punya kemampuan leadership yang kuat atau strong leadership. Tapi Anda berikan umpan balik yang konstruktif dan rutin. Ada tim Anda yang tidak bekerja dengan maksimal. Jangan kena dengan dasar kebencian. Anda evaluasi dia. Kau memang dasarnya udah jelek, pergi kau sana. Siapa tahu mungkin kena dukungan dari infrastruktur dan fasilitas perusahaan yang tidak memadai. Dia disuruh untuk bikin desain ya atau produk apa itu multimedia, tetapi tidak difasilitasi dengan komputer multimedia. Jadi dia bikinnya pakai handphonenya pun yang bukan Android. Ya, itu sama saja dengan kita menjebak dia. Yang ketiga, sabar Coach, saya pengen nanya dulu nih, jangan langsung buru-buru. Karena umpan balik konstruktif ini beda nggak dengan namanya kritik? Karena banyak orang pikir itu kritik. Iya, kalau kritiknya tujuannya membangun, itu saya samakan dengan umpan balik. Sama ya. Berarti... Tapi kalau kritiknya tendensinya untuk menghancurkan, ya ngapain nih mau kritik orang kalau ujung-ujungnya mau diberhentiin. Nah, kemudian ada lagi nih Coach, ya dia kritiknya begini. Ya, mungkin ini bisa dibilang konstruktif atau dia cuma ngeluh. Kenapa Anda suka nambah kerjaan saya ya di tengah sesi saya? Ya, karena ada beberapa masukan dari tempat lain dibilang begini. Misalkan contoh dia jualan. Dia bilang, saking bosnya bilang dia komunikasi terbuka nih, udah belajar dari beken kan. Jadi dia memberikan masukan, boleh memberikan ruang lah untuk masukannya. Dia bilang, bos produk kita tuh kalah sama tempat lain, kurang. Setiap minggu dia bilang, saya kurang. Bos gantilah produknya. Kayak menurut dari Coach Sony, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya sih, kalau kita yakin nggak dengan produk kita? Ya, bosnya yakin. Tapi, nih bosnya lebih keren lagi bilangnya. Lu pokoknya di perusahaan gua, lu jual atau lu keluar. Iya, dia kan yang punya otoritas. Tapi boleh jadi juga kita harus kirim marketing spy. Itu kan ke kompetitor kita. Kita lihat apa sih keunggulan produk itu. Siapa tahu kitanya yang memang masih kolot. Kalau saya sih tidak usah malu untuk mengakui bahwa mungkin bisnis kita itu sudah saatnya kita ganti. Ya kan? Saya tidak harus, wah ini bisnis pertama aku. Aku jadikan dengan air mata, darah, dan keringan gitu kan. Ya kalau sudah nggak ada yang beli, tujuan bisnis itu apa sih kan cari keuntungan. Kecuali kalau Anda memang menjalankan itu untuk idealisme Anda. Karena ingin membantu, bukan untuk cari duit. Anda seorang filantropi, ya kan? Silahkan. Saya kan berkali-kali ganti bisnis juga, Coach. Ya kan? Tapi masih di pattern yang sama di bidang komunikasi. Tapi kan makin kesini kan makin canggih. Kayak dulu misalnya orang apa-apa tatap muka. Sekarang kan enggak. Ya kan? Ya saya harus bertransformasi lah. Gitu kan? Ketiga. Yang ketiga,
relasi personal. Makin kuat relasi personal Anda dengan tim Anda, makin efektif dan efisien, sehingga menutup ruang adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan atau fraud, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membereskan masalah yang nggak penting. Contoh, sesama direksi hubungannya baik dan kuat. Ya kan? Tidak akan termakan isu. Ya, pimpinan dengan tim, ya, komunikasinya baik. Apalagi misalnya seorang leader yang paham karakter timnya beda-beda, dia tidak akan negur orang dengan cara yang sama. Disesuaikan dengan karakter timnya gitu kan. Ya begitu terus dari lapisan ke lapisan. Ya tidak mungkin CEO itu kalau punya tim 2.000 orang satu-satu dihadapin. Betul. Ya tapi dia mampu menempatkan orang-orang di bawahnya yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Makanya bangun relasi baik ke dalam ataupun keluar perusahaan. Tapi biasanya relasi personal ini dilakukan biasanya dengan orang yang sudah mempunyai sekretaris. Nah, ketika kedip mata dia udah tahu. Iya, saya pernah punya sekretaris seperti itu. Waduh. Jadi ketika dia cuti melahirkan, apa yang penggantinya sementara itu? Iya. Cuti sementara PIC atau ya, apa? Kan ada kemudian kan menggunakan apa perusahaan outsourcing, ya dikirim penggantinya. Nah, tahu nggak dia kebingungan mencari dokumen. Oh, oke. Setelah ditelepon ternyata kok diletakkan di sini begini. Saya mengatur sesuai dengan apa yang Pak Doni suka dan tidak suka. Personal. Makanya nggak pernah ada masalah gitu. Iya. Makanya kalau misalnya Anda pernah membaca atau Anda pernah melihat informasi bahwa Ratu Inggris ketika menaruh tasnya saja itu ada artinya. Ya. Jadi ajudannya harus paham. Dia bosen ngomong sama ini orang, dia pengen segera pergi dari tempat itu atau dia suka gitu kan. Dan salah satu tips memilih sekretaris yang baik tahu nggak? Apa tuh? Biarkan yang wawancara akhir adalah istri Anda. Biar aman ya. Bukan biar cuma aman, karena kan dia akan menggantikan tugas istri di kantor. Dalam arti pekerjaan ya. Ketika misalnya kita lagi rapat, tahu-tahu kan mengingatkan makan. Saya pikir istri semuanya. Mengerikan ini kan. Oke, tips dari saya tentang bisnis ya. Yang pertama adalah kenali DNA bisnis Anda. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu, ini bisnis apa ya gue ya? Ini gue jual, ini jual. Pokoknya gue malu gak ada. Itu pedagang. Yang kedua, deteksi pengeluaran. Kalau bahasa Coach Doni kan inventarisir ya. Jadi kalau kita ada pengeluaran apa, cek dulu karena kita kurangilah ya. Saya nggak mau cek, saya maunya cash. Oh iya benar. Kalau sekarang ya. Jadi nggak ada lagi namanya biaya lain-lain, biaya tak terduga, apalagi itu banyak itu. Udahlah, itu pasti ada banyak macam masalah. Ya. Yang ketiga, Anda kendalikan namanya pengeluaran, Anda punya namanya SOP-nya. Ya, apalagi udah dilakukan berkali-kali, masa nggak punya SOP? Yang keempat ya fleksibel lah ya. Jangan bilang gara-gara jangan kayak kanebo kering ya. Iya, jangan terlalu kaku. Kalau memang ternyata kita butuh ada pengeluaran lebih lagi, ya sudahlah, ya kan. Yang penting bagaimana fokus kita yang paling utama adalah untuk tujuan bisnis dan supaya peningkatan bisnisnya juga makin hebat nanti ke depannya. Yang penting kan cuan. Nah, itulah untuk di episode kali ini, Coach. Thank you, Coach. Nggak mau. Kan nanti masih saya undang lagi. Tenang aja, Coach. Saya pikirkan lagi yel-yelnya apa di episode berikutnya. Jadi kayaknya Coach Doni ini berat di yel-yel. Nah, inilah pemirsa di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren. Karena kita selalu akan menyajikan ya strategi bisnis dan juga komunikasi untuk bisnis yang baru. Bisnis yang sudah berjalan ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you Coach sudah datang. Jangan lupa selalu kreatif dengan yel-yel. Siap, semangat, cuan. Bagus nih kali ini penutup aja sudah ada. Nah itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis mengucapkan terima kasih atas seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.